Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Om dan Tante semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Om dan Tante semua yang udah hadir di acara kita Ngariung VD kali ini. Dan hari ini juga ada tamu-tamu kehormatan kita, ada dari Jamak. Mana ada di Jamak? Ada 1.000 orang tuh. Terus kemudian ada dari Rombeng. Mana Rombeng? Unata ya. Terus ada lagi dari Musi Cycle. Wah, yang di sana nih Musi Cycle. Ayo Om, boleh Om merapat sini Om. Terus ya Om-om semua dari VD. Terima kasih nih. Dan di samping saya sudah ada Om Lilik. Hari ini akan cerita mengenai persiapan Om Lilik di event Bentang Jawa ya Om ya. Betul, betul. Orang punya nama, kalau nggak ada nanti bingung manggilnya, gitu doang ya. Nah, oke Om Lili, langsung untuk mengawali ini, sebetulnya saya sendiri juga penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran sebenarnya event Bentang Jawa itu seperti apa sih Om? Boleh kasih gambaran dikit nggak? Jadi yang saya tahu untuk event Bentang Jawa itu salah satu event ultra yang ada di Indonesia. Jadi event ultra yang jaraknya 1.500 km start dari Carita sampai ke Banyuwangi mengambil sisi selatan Pulau Jawa. Untuk jarak 1.500 kilo dengan EG kurang lebih 15.000. Dengan COT itu dari tanggal 11 Agustus sampai 17 Agustus tuh COT-nya. Ya kurang lebih hampir 150-an jam lah kurang lebih. Itu untuk COT. Untuk peserta itu ada dari luar negeri juga dan tentu saya ada dari Indonesia. Untuk peserta itu bermacam-macam dari latar belakang, ada yang touring suka jauh gitu, ada yang dari komunitas sepeda yang main balap atau RB, ada yang komunitas juga istilahnya nyoba-nyoba. Ya saya salah satunya ya yang masuk yang nyoba-nyoba istilahnya. Ya alhamdulillah untuk tahun ini diberi rezeki keterima di peserta Bentang Jawa 2024. Oke. Jadi sebetulnya ini nggak semua orang atau sembarang orang bisa ikut kan Om? Ada seleksi ya berarti ya? Betul, ada seleksi. Jadi sebelum kita seleksi sampai tahap saya ini, yang pertama itu kita mengajukan lamaran. Jadi kayak kurikulum fitted gitu ya kalau di pekerjaan. Pernah goes kemana? Terus goes kemana itu dalam arti event resmi atau tidak resmi. Seperti contoh kalau event resmi kan seperti Audak 600, 300 ataupun 1.200. Atau event Mangebu Matus yang 5.000 EG dengan 500 km. Atau event lainnya yang tidak resmi seperti kami dari komunitas Rombeng itu kemarin akhir tahun Desember itu mengadakan Banten Loop tuh. Komunitas Rombeng mengadakan Banten Loop sejauh 500 kilo kurang lebih dengan EG 5.000. Itu muterin Banten dari Tugu Kujang muter ke arah Habibie, ke Serang, balik lagi ke arah Bogor, saya ke Depok. Itu nanti disetor ke panitia, nanti diseleksi sama panitia. Jadi ini orang layak atau tidak, atau mungkin ada juga sih faktor rezeki. Jadi rezeki itu kan ada untung-untungan. Ada yang tahun kemarin udah masukin lamaran atau rapat kayak saya tadi nggak keterima, tapi tahun ini masukin kayak gitu keterima. Dan untuk goes jauh seperti ke Mandalika atau ke Padang, malah tahun ini nggak saya masukin. Malah yang tahun kemarin itu kayak event ke Mandalika yang kalau di kilometer kan hampir 1.700. Ada yang ke Jawa PP 1.000 kurang lebih 1.000 itu malah nggak masuk. Makanya itu ada faktor yang disengaja dalam arti kita setor rapot, ada yang faktor nggak disengaja yaitu rezeki, yaitu mungkin bisa 50% lah kalau dihitung. Ya seperti itu. Siap. Nah Om, ini kan dari tahun sebelumnya Om Lili sempat pengen ikut tapi belum terdaftar di list peserta ya, dan sekarang alhamdulillah daftar lagi dan bisa join nih. Nah sebenarnya motivasi Om Lili pengen banget ikut Bentang Jawa apa sih?
Untuk motivasi pribadi saya ikut Bentang Jawa, saya suka sepeda jarak jauh, ya saya lakonin. Jadi intinya gini, saya suka bersepeda, saya pengen mencoba tantangan yang yang memacu mental atau fisik saya sampai seberapa mana sih saya bisa menggoes. Lah berhubung ada event resmi yang mengharuskan seseorang mengikuti rute 1.500 dengan sekian waktu, dengan sekian jam, ya saya pengen membuktikan pada diri saya sendiri ya. Bisa enggak nih saya melatih mental dan fisik saya sejauh ini dengan batas waktu. Biasanya kan saya kalau touring kayak ke Mandalika atau ke Padang, nggak ada COT, nggak ada batas waktu, nggak ada panitia, nggak ada yang ayo li nge-push, ayo li istilahnya tahan, ayo li istirahat. Nah, di event ini tuh saya pengen membuktikan ke diri saya sendiri bisa atau enggak dengan manage waktu, dengan manage istirahat, makan dibatasin berapa jam atau berapa menit, bisa atau enggak. Sebenarnya lebih ke suka sepeda untuk melatih mental dan fisik. Itu aja sih motivasi Bentang Jawa kali ini. Oke. Nah, kalau ini kan tadi lebih termanage ya acaranya ya. Nah, itu berarti ada tim support selama perjalanan atau kita dikasih GPX aja terus jalan sendiri sampai di checkpoint tertentu atau seperti apa sih? Jadi untuk Bentang Jawa 2024 ini salah satu peraturannya kan ini event goes mandiri dan unsupported. Tidak boleh dibantu, tidak boleh drafting. Drafting kan ngikutin mobil depannya atau motor depannya, atau kita ada yang nempel kita sama-sama sepeda kecuali pair. Nah kita sendiri benar-benar mandiri, tidak ada yang bantu, tidak ada yang support. Sekalipun support itu mungkin salah satu bentuk teman kita di dot worker itu namanya kita bisa melihat seseorang itu sampai di mana. Nah kalau kita nyasar baru kasih tahu di telepon, Om Lili kamu nyasar dari jauh kan mesti sesama online, baru kita balik ke titik asal atau titik kita yang nyasar tadi. Jadi tidak ada yang support. Di jalan kita benar-benar sendiri. Tidur kita tidak diharuskan di CP, tidak harus diharuskan tidur di hotel, tidak haruskan di mana. Selama kita bisa tidak tidur pun selama sekian itu juga diperbolehkan. Yang penting tidak disupport dan tidak dibantu ya intinya itu. Oke Om. Kira-kira boleh nggak dibagi rencana Om Lili nanti memanage perjalanan itu nanti kira-kira mau tidurnya kayak gimana atau sehari itu mau menempuh berapa kilo, coba kalau boleh di spill. Untuk besok ini saya rencana udah bikin list ya, list di oret-oretan saya pribadi. Ya nanti 2024 ini untuk Bentang Jawa 2024 kurang lebih itu saya setiap hari harus menempuh 250 km. 250 km itu kondisi selama saya tidak ada halangan atau hambatan ya, misalnya ada musibah ban bocor kan di luar prediksi, berarti akan menambah atau akan mengurangi jam saya yang saya harusnya istirahat kan otomatis kepotong. Kalau memang lancar saya akan menempuh jarak 250 km dengan kondisi jalan yang maupun nanjak maupun turun pokoknya segitu. Dan harus untuk tidur itu tidak harus di tempat yang nyaman atau biasanya touring kan kita harus di masjid, harus mencari musola atau harus nyari losmen enggak atau homestay. Untuk besok ini kita tidur ya setidurnya aja. Nggak usah harus nyari kantor polisi atau puskesmas biasa yang saya ke Padang kan itu. Tapi kalau saya tidak mengedepankan rasa nyaman, yang penting badan saya bisa tidur udah itu aja. Tidak ada trik khusus atau catatan khusus tuh besok waktu di Bentang Jawa. Siap. Tapi tentunya pasti ada persiapan dong ya. Apa nih yang udah disiapin Om Lili untuk event ini? Untuk persiapan terutama fisik dan mental. Ya berhubung ini barengan dengan event RAJ bagus banget nih. Maksudnya bagus banget dalam arti pelatihan. Untuk pelatihan fisik sama mental saya tiap seminggu ini Sabtu Minggu ini harus gue naik atau gue mencari elevasi. Karena di Bentang Jawa nanti itu ada istilah hari-hari nanjak. Tiap hari itu nanjak, nggak ada tiap hari itu flat kayak Pantura, tidak ada. Pasti ada nanjaknya. Di sisi selatan Jawa kan untuk kontur jalannya pasti rolling kayak gitu. Nah, untuk menikmati itu atau melakoni nanjak dan rolling itu tiap Sabtu itu selama hampir 2 bulan kurang itu saya ke Puncak 2. Puncak 2 itu kalau di total dari Cimanggis ke Cimanggis itu tidak nyampe 150 km tapi EG-nya nyampe 2500. Apalagi kalau dilewatin sampai Rawa Gede dan nanti masuk turun Gadok tuh ke ini Gunung Gelis atau kilometer 0 itu sampai 3500. Itu wajib. Menu wajibnya sebenarnya Puncak 2 saja. Cuma kalau ada menu tambahannya Gunung Gelis
Rainbow Hill sama 0. Sama kalau boleh sih Hambalang juga. Itu wajib, setiap Sabtu itu saya persiapan fisiknya sama mental itu. Itu hujan hajar. Jadi nggak ada istilahnya hujan neduh, hujan hajar, hujan hajar. Jadi untuk melatih kebiasaan kita, jangan cengeng nih badan gitu. Medannya kemungkinan akan seperti itu juga. Betul. Dan untuk persiapan materi atau sepeda seperti biasa, nanti tetap setupnya kayak RAJ. Jadi pakai saddlebag sama frame bag. Untuk lain-lain sih sementara di RAJ dulu lah seperti itu. Jadi kayak ban atau rantai apa rim brake sama semua. Untuk persiapan sepeda tidak banyak perubahan sama yang RAJ. Pakai yang mana nih sepedanya? Tentu saya pakai Polygon Celion yang itu, Polygon Helios 200 yang warna biru. Jadi belum ada. Sementara itu dulu. Iya. Tapi denger tadi persiapannya kayak gitu aja malah saya yang gemeterin dengkulnya. Biar. Iya, belum habis tadi makanya jadi gemeteran. Oke, Lili. Ini kan sebenarnya event bukan main-main ya. Dari medan, jarak tempuh dan terikat COT ya tadi ya. Betul. Tentu staminanya juga harus oke banget nih. Tentu akan ya mungkin kalau saya ngebayangin keforsir banget sebetulnya ya. Nah itu keluarga khawatir nggak atau malah mendukung gitu? Alhamdulillah untuk keluarga seperti tahun-tahun sebelumnya. Kayak gue saya ke Mandalika, kayak gue ke Padang ataupun gue pulang kampung PP, ya sudah biasa dalam arti ya paling kemana sih gue paling gitu aja sih. Sebenarnya lebih ke support, lebih ke mendukung daripada istilahnya yang seperti tahun kemarin saya gue nasi Padang itu kan ya kalau dilarang ya percuma tetap jalan begitu paling. Makanya mendingan didukung sekalian, didukung dengan doa dan tentu saya didukung dengan istilahnya otomatis kan materi juga memerlukan. Jadi kita harus jujur dalam arti sama keluarga saya memakai duit ini buat keperluan sepeda atau nanti buat bekal di jalan sekian itu kan tetap harus terbuka. Jadi nggak usah ada yang ditutupi. Kalau memang kita hobi positif dan kita didukung, buat apa sih gitu loh istilahnya. Alhamdulillah keluarga mendukung, untuk restu anak dan istri mendukung, untuk restu keluarga terutama ya maksudnya keluarga besar juga mendukung. Dan untuk kantor alhamdulillah cuti ya gampang gitu loh, maksudnya selama cuti masih ada kan saya 15 hari itu masih ada. Ini RAJ saya ngambil 5 hari karena untuk masih 10 hari lagi. Ya alhamdulillah aman sih untuk cuti. Jadi keluarga, kantor, terutama kerjaan aman dan aman. Nah itu dukungan keluarganya udah oke nih. Teman-teman juga bisa ngasih dukungan ke Lili. Tadi kita udah bicara ya dengan admin Om Heri. Nanti bagi teman-teman yang pengen support dari sisi material, boleh nanti melalui rekening admin yang akan di-share admin nanti ya. Di sini kalau ada nanti. Nah itu nanti bisa kita sama-sama support Lili nanti ya. Support Lili. Siap, terima kasih untuk rekan-rekan PD semua. Ya. Nah Lili boleh dikasih gambaran lagi nggak? Kira-kira rutenya itu nanti seperti apa? Tadi ya mungkin akan hutan gitu ya, bisa kemungkinan ada tidur di hutan gitu juga ya? Untuk rute BJ sebelumnya ya, 2023 kayak kemarin itu sama, masih hutan seperti 2000 yang pertama, BJ pertama. Oh rutenya bisa ganti dari yang BJ sebelum-sebelumnya gitu? Bisa, nanti kan tentatif dalam arti rute itu kan terserah panitia, tapi untuk gambaran besarnya sisi selatan Jawa. Kalau sisi selatan Jawa pasti kontur atau medannya itu naik turun untuk kondisi jalan. Untuk rute hutan pasti, karena sisi selatan itu kan ada seperti kayak cagar alam atau gimana, apalagi yang masuk Jawa Timur kan kayak Gumiter apa segala. Tidur di hutan sih udah pasti, cuma sementara ini pengalaman saya yang ke Padang itu kan salah satu bentuk pelatihan benar-benar mental ya, terutama mental. Kalau untuk gue Jawa itu fisik iya, cuma mental. Bagaimana kita mengatur mental kita itu, berani nggak itu masuk hutan atau kita nggak berani nggak, dalam arti gini, kalau memang kita berani yakin nggak terjadi apa-apa dan tidak ada apa-apa di hutan, udah masuk aja. Seperti kemarin Lampung, Palembang ataupun masuk ke Padang kan tengah malam tuh lewat Taman Nasional Kerinci Sebelat. Udah kita pede, bismillah masuk aja, insya Allah.
Tapi kalau kita memang ragu masuk ke hutan, apalagi touring-touring jauh sendiri, ya udah berhenti di sebelum hutan itu kita cek Google Map atau apa, udah kita istirahat nyari penginapan atau homestay atau warga sekitar atau puskesmas atau polsek. Tapi kalau untuk besok, insya Allah hajar aja. Ya hutan tetap hajar aja. Kalau bisa jangan berhenti di hutan, maksudnya dalam arti nginep lah, jangan stay di hutan, hajar terus. Targetnya gimana Om Lili? Apakah di peringkat berapa atau yang penting lolos COT apa gimana? Untuk target ini event pertama saya BJ, jadi di bawah COT saja saya sudah senang banget. Untuk lolos ke BJ aja saya udah senang banget. Jadi rezeki yang tersendiri buat saya. Jadi pas diterima itu aja kayak bengong saya, sempat berapa waktu itu, ya Allah ini lolos ini. Jadi kayak ya percaya, cuma antara senang atau gimana. Untuk target di bawah COT, untuk target hari saya harus bisa dan kudu bisa untuk 5 hari. Maksudnya harus bisa atau kudu bisa itu salah satu bentuk motivasi saya. Kalau bisa 250 insya Allah, tapi kalau masih ada tenaga ya saya tambahin dikit-dikit. Bisa 275 atau 280, syukur-syukur bisa 300, bisa 5 hari. Jadi 1.500, kalau umpama sehari 300 kan bisa 5 hari dan itu target saya 5 hari. Mungkin ada teman-teman yang pengen nanya. Ya Om Heri silakan. Ya, ini kan gue mandiri ya, tadi kalian nggak boleh dibantu. Kalau kita ada trouble sepeda di jalan, apakah kita harus membetulkan sendiri atau bisa mampir ke bengkel? Untuk trouble sesuai dengan seperti BJ-BJ sebelumnya, apabila kita trouble menghubungi panitia, kalau dikasih panitia, yaudah kamu betulin, nanti kamu balik lagi ke titik yang kamu rusak. Gitu loh. Umpama saya rusak dapat musibah, bannya hancur, istilahnya hancur dalam arti sobek, nggak bisa kan, saya nggak bawa ban luar. Lah saya untuk beli toko atau beli bengkel kan otomatis jauh kan. Sepeda kalau bisa kita dorong, tapi kalau pengen ngejar waktu, kita naik ojek atau apa ke bengkel terdekat, beli ban, kita balik ke titik yang kita rusak. Kalau masih bisa digoes ataupun masih bisa dituntun ya syukur, tapi kalau nggak bisa ya kita tetap menghubungin panitia. Jadi panitia itu race directornya berperan. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, paling kita DNF. Seperti tahun yang dulu kan pernah yang fiksi itu kan jari-jari patah tuh kalau nggak salah masuk dendel atau apa. Kan otomatis kalau jari-jari 20 hole kan, 20 lubangnya, kalau patah 2 kan tinggal 18, nggak mungkin dipaksa kan, bisa jalan cuma ketemu menghambat waktu. Nah mereka menghubungi teman atau kita mencari Sherlock bengkel terdekat atau rodaling terdekat, syukur-syukur nggak jauh, lah baru naik ojek, nanti kelar di setting kan jari-jarinya balik lagi ke titik yang terakhir baru melanjutkan. Tapi kalau memang nggak boleh dari race director ya nggak boleh. Karena info dari kemarin itu yang terbanyak, yang DNF itu malah yang ini, yang nggak terbanyak ya, maksudnya yang mayoritas itu di ban dalam. Ban dalam itu ada yang bawa 5, itu habis. Ya kalau di tengah hutan ban dalam 5 ya syukur-syukur ada temen atau ada peserta yang support atau nyumbang gitu ya. Kalau nggak ada kan kita di tengah hutan mau kemana? Mau nelpon ya nggak bisa, nelpon siapa kan? Ataupun mau naik ojek nggak ada kan? Warga sekitarnya nggak ada, ya udah DNF. Ada yang begitu peserta. Jadi sekecil apapun kayak sambungan rantai, ban dalam itu kalau bisa disiapkan sebelum hal-hal yang nggak terjadi gitu. Kalau selama saya perjalanan ya itu untuk bocor itu termasuk salah satu rezeki kita. Kalau kita belum, biarpun ban bagus, saya pernah pakai ban bagus yang Victoria, enteng emang. Tapi kalau waktunya bocor ya bocor. Cuma saya kemarin pulang kampung pakai Deliter, ya bocor tapi nggak sering malahan. Jadi ban itu ya bagus buat antisipasi, buat ringan. Cuma kalau umpama kita ultra gitu kan pakai Deliter, menurut saya pribadi ya bukan iklan ini ya. Itu cukup karena Deliter itu di 25 26 aja udah dapet. Kalau yang kayak Victoria, Maxxis atau kendangan 45 ke atas kan lumayan, sekalinya bocor ya kalau bocor. Jadi salah satu bentuk rezeki kita yaitu tidak mengalami bocor ban itu. Tapi kalau bocor ya belum rezeki, udah gitu aja. Jadi nggak ngaruh sih ban bagus atau enggak kalau menurut saya pribadi. Wah, Daily Tire bisa nih support nih, tadi udah disebut-sebut nih. Iya, langsung bisa hubungi. Ada lagi yang mau tanya? Nah, silakan. Nanya, event ini berbayar nih. Lalu kalau finish dapat apa? Untuk Bentang Jawa 2024 pendaftaran 3 juta.
pendaftaran aja itu. Pendaftaran 3 juta. Oke. Betul, untuk pendaftaran. Jadi event yang berbayar tapi gue mandiri dan unsupported itu. Untuk apa tadi ya? Dapat apa? Finisher. Ya finisher kalau menurut saya pribadi dalam arti tahu juga di IG-nya atau di sosial media. Untuk event ya tidak ada maksudnya apa ya bentuk podium kayak gitu, cuma kalau kita bisa 5 besar, kita bisa 10 besar ya wah finisher 5 besar nih bentang Jawa, wah finisher 10 besar nih bentang Jawa, ya lumayan, siapa tahu atau syukur-syukur ada brand atau ada produk yang mensupport untuk event-event selanjutnya. Itu aja sih Om Tres tahu saya. Mudah-mudahan nih ada brand. Amin amin. Dapat teh, pecel. Dapat pecel. Iya, Pak Mus. Pesertanya berapa? Untuk peserta yang udah gabung di WA Group Inuan Bentang Jawa 2024 itu ada hampir 160-an orang, termasuk admin itu ada 160-an. Itu betul, ada yang solo, ada yang pair kan berdua tuh pasangan. Ada yang solo, campur jadinya. Oke, udah banyak, kalau belum banyak saya ikut. Siap Pak. Emang ada ya kategori Vespa ada? Target Om Lilik finish di berapa besar? Untuk target saya tidak ada finish berapa besar atau apa berapa apa namanya ya ngambil peringkat gitu ya atau podium enggak. Cuma hari aja sih targetnya. 5 hari ya? Betul. Berarti 17 ya? Target hari. 17 Desember ya? 17 Agustus ya? 11 Agustus berangkat, COT-nya 17 Agustus. Ya syukur-syukur nggak nyampe 17 sudah nyampe Banyuwangi. Gila. Oke. Target 250 itu ya. 300 300 kilo. 300 kilo sehari. Betul 300 sehari kali 5 kan 1.500. Sekilonya 1000 gram lah sekilonya. Ya Om, Om Nata. Untuk peserta yang gabung di WA Group tuh ada yang dari Malaysia, ada yang dari Kanada kalau nggak salah. Terus si Boru untuk Boru itu ngikut yang pair dia. Boru kan peserta yang juara 1 tahun kemarin, kecil. Lintang Flora juga juara 1 beliau, jadi ini ngikut dia, tapi yang pair. Kalau udah lulus Bentang Jawa itu dapat privilege ikut Audax gitu nggak sih? Tidak ada. Nggak? Privilege-nya itu mengikuti Bentang Jawa tahun berikutnya. Jadi Tanpa seleksi? ya pakai seleksi tetap Tetap. kan. Oh meskipun udah lulus Betul. BJ sebelumnya tetap seleksi Tetap lagi? seleksi, cuma ada ibaratnya gini ya. Umpama seharusnya kita bisa 90% ya istilahnya kemungkinan 95 kayak gitu lah umpama dalam arti gini nih, kemungkinan lebih keterimanya lebih, cuma tidak menutup kemungkinan nggak terima juga, cuma prioritas ada begitu aja. Alumni BJ diprioritasin. Kalau yang sekarang banyak nggak yang kayak Om Lili baru pertama kali ngikut gitu? Malah banyak banget ini. Oh malah banyak banget? Betul. Ada yang dari Sawangan itu Om Syaun Nulitwi kalau nggak salah. Kemarin ketemu saya di bengkel Bang Mesdi. Baru ini event yang jarak jauh dalam arti belum pernah touring. Jadi betul. Paling kemarin latihan dia gepang loop cuma apa dalam arti belum pernah ultra lah gitu loh. Malah ikut dia. Kok bisa kepilih? Baru Audax sekali 300 kalau nggak salah. Ya itu faktor rezeki itu bentuk keterimanya di BJ ada. Jadi kita nggak harus setor rapot yang bagus tapi rezeki aja ada maksudnya gitu loh. Jadi terbuka buat member-member VD atau teman-teman federal yang lain nggak nutup kemungkinan. Makasih deh Om. Ngisi aja, ngisi daftar aja siapa tahu keterima kan alhamdulillah namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Ya terbuka nanti mungkin BC 2024 di BC 2025 teman-teman VD ada yang ini silakan nanti saya pandu dalam arti pengisian rapotnya gimana atau pengalaman goesnya nanti kan ada dibikin apa namanya kayak CV gitu baru di store. Siap kok. Masih ada waktu Pak RT, kamu latihan. Saya sering launding. Kalau masuk 10 besar mental lagi deh. Amin. Itu udah Doanya, Pak. ini. Salah satu bentuk support Pak RT nih. Kalau 10 besar kita ada pecelan lagi nih.
Kita doain ya. Start di mana dan kapan Om? Serang ya. Startnya itu di Coconut Island, jadi Carita, perumahan. Ya apa namanya penginapan. Daerah Coconut Island Carita, finishnya itu di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Ya apabila teman ada yang mau nganter start, silahkan. Atau di finish mungkin sekalian piknik nanti ke Bali. Start di Carita ya? Betul, di Coconut Island. Carita Anyar, betul. Pulang loading apa? Ya nanti kalau memang pulang masih ada spare waktu atau masih ada nyisa waktu, ya kenapa nggak dilanjutin ke Bali? Oh, Itu sih. ke Bali. Rencananya saya itu, maksudnya rencana dalam arti fokusin dulu BJ. Kalau nanti bisa 5 hari ada spare waktu berapa hari, bablasin aja sekalian. Makannya apa sih Om? Masih nasi. Masih nasi, kan? Masih nasi, minum air juga, ngopi juga masih. Saya juga makan nasi tapi kok lain ya? Kalau latihan Om Lilik sehari itu berapa kilometer? Untuk sehari saya latihan malah nggak, kan Senin Jumat saya fokus kerja. Paling Senin Jumat itu diselingin kayak umpama tiap hari Rebo atau tiap hari Kamis saya wajib lari nih, muterin UI lah. Lari 5 kilo atau 7 kilo dengan pace yang saya sendiri nggak paksa. Mama biasa pace 5 kalau lomba, paling ini pace 6 atau pace 7 kilo. Itu wajib, seminggu sekali wajib lari. Untuk Sabtu Minggu itu wajib ke Puncak 2, itu aja udah. Jadi nggak usah nggak usah dijarakin harus sekian kilo, tapi harus di ini EG-nya wajib EG di atas 2000, udah itu wajib. Kalau kilo 100 kilo pun nggak masalah, 50 kilo pun nggak masalah, yang penting EG-nya di atas 2000. Kayak ke Luwi Hejo atau ke Rawa Gede juga udah cukup. Untuk Sabtu Minggu ya, untuk hariannya wajib lari, udah itu aja. Silakan Pak Batim. Nutrisinya. Oh, nutrisi selama perjalanan apa sebelumnya? Yang kemarin-kemarin. Oh, nantinya pas event. Oh, nutrisinya Om Lili. Untuk nutrisi akan saya samakan dengan yang sebelum-sebelumnya, dalam arti saya pakai Federal dan Kuahara. Itu yang wajib itu pasti kurma saya. Kurma itu nanti kalau mau beli sekilo, saya plastikin kecil-kecil yang seperapatan itu kan. Saya bikin 3 kan, saya kantongin. Sisanya nanti saya taruh di saddlebag. Nah itu setiap sambil jalan itu kita makan kurma. Itu nggak wajib nunggu capek baru makan apa nunggu haus baru makan, nggak. Jadi tetap terus ngemil. Sama madu rasa beli yang sasetan itu nanti sambil jalan kita makan, kita minum, sobek gitu loh. Istilahnya nggak nunggu haus, selama kita pengen ya pengen aja gitu loh. Madu rasa yang sasetan. Untuk suplemen yang lain saya belum pernah. Oh ini protein bar paling. Protein bar itu kemarin pakai yang produk dari teman di Kopi RT itu kan di support yang waktu event Bang Ewu Mangatus dan PVJ kemarin. Untuk yang lain saya belum, tapi untuk rencana besok ini udah saya list sih, pakai Strive tapi belum. Udah saya list doang, baru saya list. Mungkin nanti ada donatur apa, baru nanti saya masukin list itu di. Ntar malah jadi kayak rem becak kalau gitu. Tapi berarti masih beli sendiri ya, belum dari Strive tadi belum? Belum, baru sebatas list. Tapi untuk yang wajib sih itu kurma sama madu rasa itu aja. Om Lili nggak nyoba ini kemarin apa ya, ngajuin proposal gitulah ke sponsor gitu? Belum. Ya saya bilang ini dari dulu kan belum ada istilah siapa sih saya gitu loh. Apa brand atau apa yang saya bisa jual kan belum. Muhammad saya udah belum untuk saat ini belum mengajukan proposal. Bisa, nggak nutup kemungkinan. Bisa ya, kan boleh ada ya? seperti event-event ultra itu ada. Jadi gini nih, apa yang bisa kita jual dalam arti nih? Saya punya YouTube nih, umpama seandainya, wah Om Lili YouTube-nya udah subscribe-nya banyak, yang like udah banyak. Jadi setiap saya bikin konten, mereka kan otomatis naikin itu brand. Umpama ya, seandainya saya naikin Herba Mojo nih. Wah pakailah Herba Mojo, gue akan kuat atau gimana ya. Lah pengikutnya banyak, yang nonton banyak lah, itu nanti akan support kita. Jadi event apapun kita tanpa berbayar akan disupport itu produk gitu. Jadi harga jual kita nih, mau kita udah pernah atau nggak punya YouTube tapi kita udah pernah juara satu event apa nih, otomatis wah si Om Lili udah pernah juara satu, saya support nih tanpa mengajukan proposal pun kalau udah ngomong bisa dengan sendirinya otomatis. Tapi kayaknya masih ada waktu nih Om, kalau Om Lili coba ini ya, pendekatan ke brand-brand yang bisa kira-kira bisa support gitu, kayaknya masih bisa nih. Atau ya minimal nanti ya setelah Om Lili finish dapat peringkat yang bagus,
Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dapat ya. Amin, amin. Mohon doanya semuanya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Om Lili ada yang mau disampaikan lagi yang mungkin belum disampaikan? Untuk teman-teman semua, ya tetap jaga kesehatan, apapun itu bentuk olahraganya, tetap kita yang tahu kita sendiri. Dalam arti gini nih, waktunya kita udah maksimal, dalam arti udah capek ya istirahat, udah capek ya loading silahkan, karena loading itu nggak ada yang istilahnya bikin malu. Kalau kita udah nggak kuat ya, kesehatan kan sangat mahal nih. Buat apa kita olahraga yang maksimal, buat apa kita goes yang jauh dengan ribuan atau ratusan kilo tanpa mengetahui kesehatan kita, tanpa memedulikan. Tapi tetap yang pertama itu apapun bentuk olahraganya, maupun sepeda, maupun lari, maupun hiking ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola tidur, tetap jaga pola makan, ya apapun bentuk itu tetap kita yang tahu kita sendiri. Itu aja sih pesan saya ke teman-teman semua. Iya, setuju banget sih. Kalau saya sendiri juga punya prinsip seperti itu. Ini nggak bisa olahraga sekarang tapi besok bisa, daripada maksain sekarang besok nggak bisa lagi gitu kan. Ya. Pesertanya laki semua pada perempuan. Waduh. Itu. Itu kan penyemangat. Ada peserta ceweknya kan? Ada sih. peserta ini perempuannya ada. Jadi kalau pair itu bisa laki perempuan? Per bebas, laki perempuan bisa, laki-laki bisa. Oh, pair bisa. Itu ya intinya mau ke sana arahnya ternyata. Ada lagi nggak? Om Ipung. Udah diwakilin. Oh, titipan Om Ipung. Iya. Ya udah kalau gitu kita sama-sama doain nih Om Lili, mudah-mudahan nanti selama event Om Lili selalu diberikan kesehatan, Amin, amin. lancar nih perjalanannya, Amin. dan nggak ada aral apapun ya Om ya. Amin, Sukses amin. nanti, dan kita tunggu cerita setelah lulus bentang Jawanya. Nanti kita bikin lagi acara kayak gini ya Om. Siap, siap. Saya ucapkan terima kasih nih Om Lili udah sharing ke teman-teman. Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap.